Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Barcelona Xavi Hernandez dilaporkan mulai berubah pikiran terkait masa depan Frenkie de Jong. Sang manajer kini dikabarkan ikhlas melepas sang gelandang ke Manchester United. Menurut laporan TV3, Xavi Hernandez sebenarnya tidak ikhlas berpisah dengan de Jong, namun ia terpaksa melepaskan sang gelandang. Ini disebabkan keuangan Barcelona saat ini sedang terpuruk, bahkan kabar terbaru para pemain diminta mau potong gaji sebesar 50%. Untuk itu, Xavi Hernandez harus menjual beberapa pemain untuk meringankan beban keuangan Barcelona. De Jong adalah salah satu pemain yang bakal ia jual. Laporan itu juga mengklaim bahwa Xavi Hernandez juga terpaksa menjual Frenkie de Jong demi kelancaran rencana transfernya. Saat ini, Barcelona memiliki dua pemain yang tidak bisa didaftarkan ke La Liga. Mereka adalah Frank Kessie dan Andreas Christensen yang bergabung sebagai free agent. Selain itu, Barcelona butuh tambahan uang untuk merekrut Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Jadi Xavi Hernandez membulatkan tekad untuk berpisah dengan de Jong di musim panas ini. Kabar buruk kembali datang bagi Manchester United. Bek mereka Rafael Varane kembali mengalami cedera saat menjalani tugas negara. Menurut laporan yang diturunkan Sportmall, cedera yang dialami Rafael Varane adalah cedera hamstring. Untuk kondisi cederanya sendiri masih belum diketahui karena timnas Prancis masih menunggu hasil pemeriksaan sang bek. Namun kondisi awalnya dikabarkan kurang bagus. Jadi ini bisa menjadi kabar buruk bagi Setan Merah. Manchester United sendiri berharap cedera yang dialami Rafael Varane tidak terlalu buruk karena di akhir musim ini United akan memulai pramusim mereka sebelum mereka bertolak ke Asia dan Australia untuk menjalani tur pramusim mereka. Manchester United nampaknya benar-benar sangat tertarik untuk mengamankan jasa Frenkie de Jong. Saking seriusnya, Setan Merah akan mengesampingkan terlebih dahulu transfer Darwin Núñez. Menurut laporan tersebut, sejak awal bergabung, Erik ten Hag sudah menentukan prioritas transfer timnya. Ia menentukan bahwa Frenkie de Jong jadi prioritas transfer Setan Merah. Ini disebabkan lini tengah MU saat ini sedang keropos karena mereka ditinggal oleh beberapa gelandang mereka di musim panas ini. Sementara Ten Hag menilai Frenkie de Jong adalah sosok yang bisa mengubah permainan MU di musim depan. Jadi ia ingin MU mengamankan jasa sang gelandang. Laporan itu juga mengklaim bahwa United harus menunda perekrutan Darwin Núñez karena saat ini kesempatan mereka untuk merekrut Frenkie de Jong sedang terbuka lebar. Ini disebabkan Barcelona sudah siap menjual de Jong karena mereka sedang mengalami krisis finansial. Untuk itu saat ini MU sedang mengarahkan seluruh sumber daya mereka agar transfer de Jong bisa mereka amankan. Ada kabar baik bagi Manchester United. Bek incaran mereka David Carmo dilaporkan punya mahar transfer yang cukup terjangkau di musim panas ini. Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester United tidak perlu keluar uang terlalu banyak karena mahar transfer sang bek cukup terjangkau. David Carmo masih akan membela Braga hingga tahun 2025, namun klausul rilisnya cukup murah. MU hanya perlu membayar 25 juta pound sterling saja untuk merekrutnya. Jadi MU bisa dengan mudah mendapatkan jasa sang bek. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU lebih dari sekedar tertarik kepada Carmo. Manajemen Manchester United sudah bertemu dengan perwakilan sang bek. Sudah 2 kali pertemuan terjadi antara kedua pihak. Secara garis besar pertemuan itu berjalan positif, sehingga kans transfer ini terjadi cukup besar di musim panas ini. Gelandang Barcelona Frenkie de Jong akhirnya memberikan pendapat mengenai Erik ten Hag yang saat ini menangani Manchester United. Ia mengaku nyaman dilatih oleh sang manajer. Frenkie de Jong menyebut bahwa ia memang merasa nyaman bermain untuk Erik ten Hag, namun ia memastikan bahwa ia ingin masih melanjutkan di karirnya di Barcelona. Saya sangat senang bekerja dengan Ten Hag di Ajax, namun saya tidak bisa bilang bahwa saya masih ingin bertahan di Barcelona. Saya cukup percaya diri bahwa saya bisa sukses di Barcelona, dan saya tidak takut akan hal itu. Saya baru-baru ini berbicara dengan pelatih secara intens, dan pembicaraan itu sangat bagus.
Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka Corentin Tolisso dilaporkan siap pindah ke Inggris di musim panas ini. Menurut laporan 90 Min, Tolisso tertarik dengan ajakan MU untuk bermain di Liga Inggris karena ia sudah lama tertarik bermain di Inggris. Ia menilai Premier League adalah liga terbaik di dunia, sehingga ia ingin mencoba kemampuannya melawan pemain-pemain kelas dunia. Jadi Tolisso saat ini sedang menunggu tawaran yang konkret dari Manchester United agar ia bisa bermain di Premier League. Manchester United bakal menang banyak jika mendatangkan Tolisso karena mereka tidak perlu keluar uang sepeser pun untuk transfer sang gelandang. Tolisso saat ini berstatus bebas transfer. Ia meninggalkan Bayern Munchen di musim panas ini. Jadi MU hanya perlu memberikan tawaran kontrak ke sang gelandang agar ia bisa menjadi bagian dari setan merah. Ada manuver menarik dibuat oleh Erik ten Hag. Manajer baru Manchester United itu diberitakan akan mempertahankan Andreas Pereira di musim depan. Menurut laporan ESPN, Erik ten Hag tidak berencana untuk melepas Andreas Pereira karena ia tertarik untuk menggunakan jasa sang pemain. Sang manajer dilaporkan mengikuti permainan Andreas Pereira di Brazil. Ia bahkan meminta laporan yang mendetail dari pembantu bakat MU di Brazil. Ten Hag dilaporkan sangat terkesan dengan performa Andreas Pereira di Flamengo. Jadi, ia menilai sang gelandang layak diberi kesempatan. Menurut laporan itu mengklaim bahwa Pereira tidak akan mendapatkan kesempatan di MU secara cuma-cuma. Ten Hag ingin menguji sang pemain di pramusim. Ia ingin melihat apakah sang gelandang punya kemampuan yang dibutuhkan untuk bermain di timnya. Jika ia berhasil memenuhi ekspektasi sang manajer, maka Andreas Pereira akan diberikan kesempatan bermain di musim depan. Rumor Manchester United akan berpisah dengan Aaron Wan-Bissaka nampaknya bukan isapan jempol belaka. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan mulai menawarkan sang bek ke beberapa klub top Eropa. Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester United sudah menjalin komunikasi dengan beberapa klub top Eropa untuk Aaron Wan-Bissaka. Dari klub-klub yang dihubungi itu, ada satu klub yang dilaporkan berdiskusi serius dengan MU. Namun laporan itu tidak menyebut klub mana itu. United sendiri berharap sang bek bisa pergi agar mereka bisa mendatangkan pemain lain di musim panas nanti. Dalam sepekan terakhir, ada dua klub yang dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Aaron Wan-Bissaka. Klub pertama adalah Crystal Palace, sementara ada juga AS Roma yang diminati Aaron Wan-Bissaka. Sebuah saran diberikan Paul Parker ke Erik ten Hag. Ia menilai manajer Manchester United itu lebih baik membiarkan James Garner dipinjamkan satu musim lagi di musim depan. Menurut Paul Parker, Garner masih butuh jam terbang. Ia butuh bermain lebih banyak di kasta tertinggi Inggris. Jadi ia menyarankan Erik ten Hag meminjamkan Garner ke klub IPL lain di musim panas nanti. Lebih lanjut, Paul Parker menyarankan MU untuk meminjamkan Garner ke Nottingham Forest sekali lagi. Ia menilai Forest adalah klub yang tepat untuk perkembangan Garner sehingga ia harus kembali ke sana. Namun menurut laporan yang beredar, Ten Hag belum mau mengambil keputusan mengenai masa depan James Garner. Ia ingin menguji sang gelandang di pramusim nanti sebelum memutuskan apakah ia lebih baik ia dipertahankan atau dipinjamkan lagi. Manchester United pada Sabtu 4 Juni 2022 malam waktu Indonesia Barat mengumumkan bahwa sang mega bintang Cristiano Ronaldo terpilih menjadi pemain terbaik klub untuk musim 2021-2022. Cristiano Ronaldo terpilih menjadi pemain terbaik Manchester United 2021-2022 yang mendapatkan trofi Sir Matt Busby Player of the Year Award. Ronaldo terpilih berdasarkan polling yang dilakukan situs resmi Manchester United dan aplikasi Manchester United. Polling ini diikuti oleh supporter United dari seluruh dunia. Bagi Ronaldo, ini merupakan gelar pemain terbaik Manchester United keempat yang ia raih. Setelah pada musim 2003 sampai 2004, 2006, 2007, dan 2007-2008 silam, Ronaldo kini menyamai prestasi David De Gea sebagai pemain dan koleksi gelar pemain terbaik Manchester United terbanyak. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan semakin dekat untuk mendapatkan dua buruan mereka di jendela transfer musim panas ini, yakni Darwin Núñez dan Pau Torres. Sejumlah nama pemain top Eropa sudah sejak beberapa waktu lalu dikaitkan dengan Manchester United. Dua di antara mereka adalah Darwin Núñez dan Pau Torres.
Kini seperti dilansir Give Me Sport, Manchester United diklaim mendapatkan hasil positif dalam upaya mereka mengejar tanda tangan Darwin Núñez dan Pau Torres. Keduanya tersebut selangkah lebih dekat untuk menjadi pemain setan merah. Manchester United mengalahkan Liverpool dalam perburuan Darwin Núñez. Sementara United mengungguli Tottenham yang juga dikabarkan tengah mendekati Pau Torres. Darwin Núñez memang tengah menjadi komoditas panas di jendela transfer musim panas ini. Setelah performa luar biasa yang ia tunjukkan bersama Benfica dalam beberapa musim terakhir, Darwin Núñez tercatat menciptakan 34 gol dalam 41 pertandingan bersama Benfica sepanjang musim 2021-2022 kemarin. Sebuah catatan luar biasa bagi pemain yang baru berusia 22 tahun. Sementara itu, Pau Torres menjadi salah satu pemain kunci dalam keberhasilan Villarreal meraih juara Liga Eropa musim 2020-2021 dan melangkah hingga semifinal Liga Champions musim 2021-2022 kemarin.